Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Haleluya. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, sukacita bagi saya untuk terus memberkati setiap pendengar Radio Maestro dimanapun pendengar Radio Maestro malam hari ini berada. Dan saya percaya setiap kita ada dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Setiap kita harus terus percaya, harus terus beriman bahwa Tuhan tetap menolong hidup kita sampai kapanpun. Karena itu jangan pernah kehilangan kepercayaan kita ya. Jangan sampai pernah kehilangan iman kita saudaraku. Karena itulah yang akan menguatkan kita di hari-hari terakhir, di zaman akhir ini yang semakin hari semakin berat, semakin hari semakin sulit untuk kita lalui. Karena itu tetap pandang Yesus, tetap kuat dalam Kristus, dan kita tetap terus belajar dan mendalami kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya kita semakin bertumbuh dalam terang firman Tuhan, semakin hari semakin melihat keajaiban Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan selama 25 menit ke depan, saya Pendeta Glenn Latuheru akan sama-sama kita belajar untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk hidup lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena kami malam hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersuka cita sebab kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya melalui firman-Mu hidup kami dibaharui, hidup kami bertumbuh, hidup kami berbuah, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, bicara bagi masing-masing kami malam hari ini. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami mau dengar firman-Mu. Sebab Engkau sendiri Allah Roh Kudus sedianya akan berbicara bagi setiap kami melalui siaran Blog Airtime malam hari ini. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 25 di bawah perikop angin ribut diredakan. Saya percaya sudah banyak dari kita yang mengetahui ayat ini, dan sudah banyak juga dari kita yang sudah mendengar khotbah-khotbah tentang ayat ini. Tapi ada satu pembelajaran yang kita akan sama-sama pelajari malam hari ini, dan saya percaya selalu baru firman Tuhan, selalu baru hikmat Tuhan atas setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, kita perhatikan ayat 22 mengatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, sampai di sini kalau kita lihat bahwa ketika Yesus masuk ke dalam perahu bersama murid-muridnya, itu pesan Yesus kuat saudaraku, bahwa kita harus bertolak ke seberang. Dengan kata lain, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam sebuah perahu, mereka akan melakukan perintah Yesus untuk bertolak ke seberang. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan? Yang terjadi, taufan datang dan perahu itu mulai kemasukan air. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa sebagian besar murid-murid Yesus itulah adalah nelayan, iya kan, yang biasa main di laut, biasa kalau ngelihat taufan di danau gitu kan. Dan tiba-tiba mereka sangat ketakutan. Dan saya percaya kalau mereka sampai ketakutan, orang-orang yang katanya nelayan ini sampai ketakutan, itu berarti taufan tersebut bukan taufan yang kecil, ya kan. Badai tersebut bukan badai yang kecil. Nah, apa pembelajaran
pembelajaran dari ayat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Terkadang kalau kita ikut Yesus, tidak selamanya semua berjalan dengan mulus. Kalau kita bilang kita ikut Yesus, semua berjalan dengan mulus karena Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan bela. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita memiliki konsep bahwa ikut Yesus aman, ikut Yesus nyaman. Saudara, justru terkadang seringkali Tuhan izinkan taufan, seringkali Tuhan izinkan danau itu bergelora, rumah tangga kita bergelombang, pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita kena angin ribut. Untuk apa? Supaya kita memiliki pengharapan kepada Kristus selalu. Jangan sampai kekristenan kita menjadi kekristenan yang suam-suam oleh karena tidak ada pernah mengalami masalah. Itu sebabnya kalau suatu hari kelak Tuhan izinkan setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Kalau ada masalah pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam keseharian kita, itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita tetap berseru sama Tuhan. Karena kalau sampai semua aman, semua tenang, semua nyaman, maka kita tidak lagi berseru kepada Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkata semua is okay, saya gak perlu Tuhan pada akhirnya. Iya kan? Nah, perhatikan, ketika murid-murid merasa air sudah mulai masuk ke dalam perahu, maka mereka semua panik. Ayat 24, coba baca. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik air dan mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu pun menjadi teduh. Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita buru-buru memperkatakan perkataan yang negatif. Seringkali ketika kita menghadapi badai, buru-buru kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun iman. Wah, cilaka saya nggak bisa nih. Wah, cilaka rumah tangga saya hancur. Wah, nggak bisa lah, pekerjaan saya pasti berantakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai perkataanmu membuat imanmu goyah. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai perkataanmu membuat imanmu lemah, imanmu goyah. Apa yang Yesus lakukan setelah murid-muridnya membangunkan dia? Lalu kata Yesus, di manakah kepercayaanmu? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkataan ini itu berlaku buat setiap kita. Siapapun kita yang malam hari ini sudah mulai mengalami kebimbangan. Siapapun kita yang malam hari ini mendengarkan siaran Blok Airtime, saya mau ingatkan, jangan sampai kepercayaan kita kepada Kristus goyah oleh karena masalah yang kau alami. Perkataan yang sama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Perkataan itu juga yang menusuk hati kita malam hari ini. Di manakah kepercayaan kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kenapa perkataan Yesus itu, di manakah kepercayaanmu, menjadi sebuah tantangan bagi kita, anak-anak Tuhan. Pada saat itu bagi murid-muridnya, dan tentu bagi kita saat ini, malam hari ini yang mendengarkan siaran ini. Di manakah kepercayaanmu? Dalam bahasa Inggrisnya, where is your faith? Di manakah imanmu? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jujur, ketika kita menghadapi masalah ekonomi, ketika kita menghadapi masalah kesehatan, ketika kita mengalami sesuatu yang menakutkan kita, kita ditantang dan dipertanyakan akan hal ini. Di manakah kepercayaanmu? Kalau hari-hari ini kepercayaanmu sudah mulai goyah, kalau hari-hari ini kepercayaanmu kepada Yesus sudah mulai pudar, kalau hari-hari ini kepercayaan imanmu kepada Kristus sudah mulai goyah, saya mau ingatkan malam hari ini, dengarkan firman Tuhan malam ini. Perhatikan dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Saya mulai dari apa yang harus kita percaya dalam kita mengikut Kristus. Apa yang harus kita imani dalam kita mengikut Kristus. Perhatikan Yosua 21 ayat 45. Apa dikatakan di sana? Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya ulangi sekali lagi. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi.
Dengan kata lain, kepercayaan kita, iman kita berdasarkan, bergantung, diarahkan kepada janji-janji Tuhan terhadap kita. Kenapa? Karena Dia yang berjanji sesuai dengan apa yang Yosua alami, apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, semuanya digenapi. Dengan kata lain, apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel harusnya kita pegang juga untuk menjanji-janji Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya ada orang bertanya, apakah janji bangsa Israel juga berlaku bagi kita, pendeta? Iya kan? Apakah janji kepada bangsa Israel itu juga berlaku buat setiap kita, anak-anak Tuhan zaman sekarang? Saya mau katakan ya. Janji bagi setiap bangsa Israel itu berlaku juga buat setiap umat percaya. Galatia pasal 3 ayat 29. Perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku. Galatia 3 ayat 29 bilang gini, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa kita? Apakah kita sudah menjadi milik Kristus? Kalau engkau sudah menjadi milik Kristus, saya mau pastikan malam hari ini janji yang sama yang disampaikan kepada bangsa Israel, janji yang sama yang disampaikan kepada Abraham, janji yang sama juga disampaikan kepadamu dan menjadi milikmu. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, yang dialami oleh Yosua, yang akan kita alami, semua akan digenapi Tuhan. Amin. Karena itu pastikan, apakah kita memegang janji Tuhan atau tidak. Ini yang jadi masalah. Di mana kita menemukan janji Tuhan? Seluruh janji Tuhan sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau malas membaca Alkitab, engkau malas merenungkan firman, saya mau bilang, engkau milik Kristus, tapi engkau tidak mengetahui apa yang Allah janjikan dalam kehidupanmu. Karena Allah menjanjikan sesuatu kepada seseorang, Dia akan menggenapinya bagi orang yang memegang janji itu. Bagaimana kita memegang janji itu kalau kita tidak pernah mengetahui apa yang Allah janjikan dalam hidup kita? Dengan cara kita merenungkan firman, dengan cara kita membaca Alkitab. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hidup dan kepercayaan kita, iman kita bergantung berdasarkan janji Allah. Saya mau ingatkan buat setiap kita, engkau akan mengalami, saudaraku, setiap kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih pendeta yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Saya mau ingatkan, Tuhan menjanjikan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan menjanjikan bahwa makan minummu diberkati. Apa yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Apa yang Tuhan janjikan, jangan khawatir akan hari ini, sebab hari ini adalah milik Tuhan. Apa yang dijanjikan kepada Tuhan, begitu banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita mau pegang, kalau kita mau imani, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu saya mau pastikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang malam hari ini mendengarkan siaran hari ini, pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah meragukan janji Tuhan dalam hidupmu. Apakah Tuhan menjawab janjinya kepada saya? Jangan pernah meragukan dan punya pikiran seperti itu. Jika engkau mengalami keraguan-raguan terhadap janji Tuhan, pesan saya satu malam hari ini, tolak tangking itu dalam nama Yesus. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Karena janji firman Tuhan selalu tergenapi. Dia pasti akan memenuhi segala apa yang pernah Dia janjikan. Janji yang sama yang Dia berikan ketika Dia terangkat ke surga, janjinya juga Dia akan berikan, Dia akan datang kembali kali yang kedua. Itu pasti akan tergenapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi kepercayaan kita ketika Yesus menanyakan hal ini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita malam hari ini, di saat kita mulai ketakutan, seakan-akan kita mau mati, saudaraku, di manakah kepercayaanmu? Sebagai hamba Allah malam hari ini, jika engkau sudah masuk dalam keadaan yang kepepet, jika engkau sudah masuk dalam keadaan yang genting, jika engkau sudah masuk dalam keadaan seperti telur di ujung tanduk, malam hari ini saya ingatkanlah perkataan Yesus, di manakah kepercayaanmu? Kalau Yesus mengingatkan kita malam hari ini, di manakah kepercayaanmu? Langsung, saudaraku, ingat apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Amin.
Ingat apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Engkau adalah keturunan bangsa Israel karena engkau tinggal dalam Kristus. Maka engkau juga adalah pribadi-pribadi yang berhak menerima janji Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita harus ingat apa yang dijanjikan Kristus dalam kehidupan kita. Pegang, karena itu akan berlaku. Itu yang akan menguatkan hidupmu. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat? Jujur, ini yang sering kali menjadi kegoyahan iman kita. Bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat? Gunakan imanmu, saudara. Amin. Jangan pernah gunakan logikamu, gunakan imanmu. Jangan pernah bilang sama saya bahwa iman saya kecil, pendeta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sendiri bilang bahwa iman hanya sekecil biji sesawi. Kalau engkau bilang engkau memiliki iman kecil, sekecil apa iman? Dengan kata lain, iman bukan soal ukuran, tapi apakah kita melakukan, apakah kita percaya. Karena Yesus bilang, Yesus memakai contoh iman sebesar biji sesawi. Karena ukuran biji sesawi adalah ukuran yang paling kecil pada saat itu. Iya, Yesus gunakan itu. Engkau punya iman sebesar biji sesawi aja, engkau bisa menggunakan gunung. Dengan kata lain, bukan soal besar atau kecilnya imanmu, tapi apakah berfungsi. Gunakan iman kita. Iman kita dasarnya adalah janji-janji Allah. Amin. Kita beriman, kita percaya berdasarkan janji-janji Allah. Karena itu kita mesti tahu apa janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita beriman, kita percaya, namun kita ragu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Jadi yang pertama, bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat? Gunakan iman kita, saudara. Apa yang masih ada, apa yang kau tahu tentang janji firman Tuhan, itu yang kau pegang, itu yang kau percaya. Itu aja udah menguatin hidup kita, saudara. Yang kedua, bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat? Yang kedua, jangan takut. Murid-murid begitu galau, begitu panik. Kenapa? Karena ketakutan. Sehingga akhirnya mereka lupa kalau ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Iya. Kalau mereka sadar, mereka nggak takut, mereka nggak panik, mereka nggak akan sampai bangunin Yesus. Mereka tenang karena mereka tahu Yesus ada sama-sama dengan mereka. Saudara, tidak sedikit orang-orang lupa kalau hidupnya itu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Bukankah itu yang menjadi janji Tuhan? Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kenapa? Karena kalau kita hidup sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang pelihara kita. Amin. Karena itu ingat, Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus bersama-sama dengan kita, ya jangan takut. Di tempat tersulit manapun, selama Yesus bersama dengan kita, saya mau ingatkan, you are safe, bos. Kita aman, kita tenang. Betul badai hidup ada, betul angin badai ada, betul taufan melanda. Tapi jangan pernah juga engkau lupakan Yesus ada dalam hidupmu. Mungkin engkau berkata saat ini, pendeta, rumah tangga saya ada dalam ujung kehancuran. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta, pekerjaan saya sedang hancur-hancuran. Mungkin kau bilang bahwa pendeta, hari ini saya sedang bingung untuk ambil keputusan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu, Yesus pernah mengatakan sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan hanya engkau dapati ketika engkau menyerahkan segala sesuatu sama Yesus. Dengar baik, jangan tanggung sendiri, bos. Kasih sama Yesus. Yesus sudah menanti, Yesus sudah minta, kasih. Jangan kita tanggung. Kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena Yesus tahu kita manusia memiliki keterbatasan. Yang ketiga, jadi yang pertama, bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat? Pakai iman kita. Dasarnya apa kita percayakan iman kita? Janji-janji Allah. Kita percaya bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun. Karena janji firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Kristus, dia tidak akan pernah dipermalukan. Gunakan iman yang ada pada kita saat ini. Bukan soal kecil atau besarnya iman, tapi apakah berfungsi atau tidak. Yang kedua, bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Jangan takut, karena Yesus ada dalam hidupmu.
Itu juga yang menjadi janjinya. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Jangan takut, ini aku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali ketakutan dipakai kuasa kegelapan, seringkali ketakutan dipakai si jahat, setan, untuk melemahkan iman kita, untuk membuat kita lari dari Tuhan. Karena itu jangan sampai engkau mengalami ketakutan yang berlebihan. Kalaupun kau mau takut, takutlah kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Jangan terlalu fokus dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid terlalu fokus dengan badai, sehingga mereka lupa kalau ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Murid-murid terlalu fokus dengan taufan yang begitu bergelora sehingga membuat perahu sampai kemasukan air dan mulai tenggelam. Murid-murid terlalu fokus dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, sehingga melupakan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan masalah yang hari-hari ini kita sedang alami, sehingga akhirnya kita kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan masalah kita hari-hari ini, yang sampai kita melupakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saudara, kita belajar dari Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air, selama dia memandang Yesus, dia mengalami mujizat. Dia berjalan di atas air, ada kuasa berjalan bersama-sama dengan dia selama dia memandang Kristus. Tapi apa yang terjadi? Ketika pandangannya mulai berubah, dia tidak lagi melihat Yesus, tapi yang dirasakannya angin, yang dirasakannya ketakutan, yang dirasakannya kekhawatiran, maka dia mengalami ketenggelaman. Itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita sudah mulai takut berlebihan, saudaraku. Itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita sudah mulai khawatir berlebihan, panik berlebihan, maka kita akan lupa kita sudah tidak lagi memandang Yesus dan memandang janji-janjinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini kita sedang alami, betul kita masih manusia. Mungkin kau mengatakan, pendeta, saya masih lemah, saya masih manusia. Betul kita lemah, karena itu kita datang sama Tuhan. Betul kita masih manusia, karena itu kita nyembah Yesus yang adalah Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam kelemahan kita mengandalkan Tuhan. Di dalam ketakutan kita berseru kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan itu berlebihan melanda kita, sehingga akhirnya kita lupa akan janji Tuhan, lupa akan Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selalu ingat perkataan Yesus. Apapun yang sedang terjadi, di manakah kepercayaanmu? Sehingga dasar daripada janji-janji Tuhan, itu yang kita pegang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai penutup saya mau ingatkan bahwa di Alkitab ini ada ribuan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Alangkah ruginya jika kita tidak mengetahui apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Alangkah ruginya jika kita tidak mengerti, memahami bahwa Tuhan sudah berjanji, namun kita tidak menerima janji-janji itu. Malam hari ini izinkan saya berdoa buat setiap pendengar Sobat Maestro, dimanapun kau berada. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau menegur kami dengan perkataan, di manakah kepercayaanmu? Ampuni kami kalau selama ini kami lupa akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menggunakan iman percaya kami kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu takut dengan keadaan, terlalu takut dengan apa yang menjadi masalah kami, sehingga kami tidak lagi fokus kepada janji-janji Tuhan, tapi kami hanya fokus kepada apa yang menjadi masalah dan keluhan kami. Ampuni kami ya Bapa. Malam hari ini kami diteguhkan, kami diingatkan, biar kami selalu memegang janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau. Engkau yang memberikan janji kepada setiap kami bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah mengalami kekurangan. Engkau yang berjanji bahwa Tuhan sendiri yang menjadi penyembuh dalam hidup kami. Engkau sendiri yang menjanjikan bahwa tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tapi bait kudus Tuhan. Engkau yang memberikan janji itu kepada setiap kami, dan biar kami boleh mengimani janji-janji Tuhan, karena kami percaya dari setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi, semuanya tergenapi di dalam nama Yesus. Teguhkan, kuatkan iman setiap kami ya Allah,
Siapapun yang malam hari ini membuka hati mereka ya Tuhan akan firman-Mu, izinkan mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka mengingat janji Tuhan, maka mereka akan mendapati kegenapan janji Tuhan tergenapi dalam hidup setiap mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Radio Maestro ini, Tuhan pakai radio ini sebagai wadah pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Melalui radio ini banyak jiwa mengalami kasih setia Tuhan, banyak jiwa diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba ucapkan berkat, Tuhan memberkati owner, Tuhan memberkati staff-staff yang ada, Tuhan memberkati bahkan Nauster malam hari ini. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan menjadi milik bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini. Pada akhirnya biarlah kami tetap terus percaya. Ini kami tetap mau percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.